Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Aliasir dari Teknologi Informasi. Saya akan menjelaskan tentang materi TLS pada minggu kelima ini. Yang pertama, tentang kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah kondisi di mana badan kita berada dalam keadaan tentram dan tenang sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Terus bagaimana sih kita tahu kalau kita ini sedang terkena penyakit kesehatan mental atau kesehatan mental kita sedang prima? Untuk mengetahui bagaimana sih sifat-sifat kita jika kita terkena penyakit kesehatan mental, yang pertama, kita memiliki sifat yang berubah-ubah. Kadang suka senang sekali, kadang suka jadi malas sekali, kadang suka marah, kadang suka sedih. Yang pertama, kita cepatnya berubah sikap. Nomor dua, selalu merasa cemas dimanapun dan kapanpun. Kita merasa cemas saat di keramaian, merasa cemas saat di kelas, di lift, dan dimanapun itu. Yang ketiga, sering sakit. Karena kita merasa cemas, maka badan kita seperti lemas, nggak mau bergerak. Nah, itu yang dinamakan sering sakit. Terus yang keempat adalah perubahan pola tidur atau insomnia. Ini karena disebabkan oleh kesehatan mental kita terganggu, makanya kita sering merasakan pola tidur kita tidak bisa sempurna atau tidur kita terganggu. Yang kelima, tentang menjadi hidup ini tidak nyaman lah. Itu saja. Yang pertama tadi apa? Perubahan sifat. Yang kedua, merasa cemas. Yang ketiga, sering sakit. Yang keempat tidurnya berkurang. Ini 4 gejala yang bisa menandakan bahwa kita sedang mengalami penyakit mental health atau kesehatan mental. Terus bagaimana sih kita mengobati jika kita terserang mental kita atau kesehatan mental kita terganggu? Sebelum menuju ke tema itu, mari kita harus mengikuti sebuah pepatah yang berkata, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, ini saya akan memberikan tips-tips untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama, sadari bahwa khawatir itu adalah hal yang wajar atau lumrah. Yang kedua, buatlah rutinitas harian untuk mengisi waktu-waktu luang, karena dengan kita mengisi waktu luang kita dengan hal yang positif, maka hilang rasa cemas. Yang ketiga, mencari pengalihan yang positif seperti olahraga, main game, tapi jangan terlalu main game karena itu juga tidak baik, atau buka Instagram tapi melihat hal yang baik. Terus menghilangkan mengisi waktu luang dengan baik. Yang keempat, ini paling penting, tetap berkomunikasi, karena sebaik-baik kita menangani diri kita sendiri, kita tidak selalu bisa menangani masalah kita sendiri. Bahkan kita hidup ini pun kita butuh bantuan orang lain. Itu adalah sifat dasar manusia, butuh individu lain. Yang kelima adalah fokus pada diri. Jika kita selalu membanding-bandingkan, selalu memparameterkan kesuksesan orang, maka kita akan semakin merasa kerdil. Itu tidak baik. Maka dari itu kita harus berfokus pada diri, fokus pada pengembangan diri, dan fokus pada bakat apa yang kita miliki. Yang keenam, selami perasaanmu. Ini satu yang sangat penting juga. Selami perasaan kita ini, perasaanmu gimana sih? Jika kamu merasa emang tidak suka berada di tempat itu, maka lebih baik hindari saja. Tapi jika memang, kita harus tahu bahwa walaupun kita tidak suka di tempat itu, tapi jika itu memang adalah tempat yang terbaik, maka apa salahnya kita harus berada di tempat itu? Maka ini adalah sesuatu yang penting tentang selami perasaanmu. Yang ketujuh adalah berbaik hati pada diri sendiri dan orang lain.
yaitu jika kita ingin mendapatkan bantuan dari orang lain maka kita harus bertanya pada orang lain bagaimana kita bisa mengawali untuk kita berbuat baik pada orang lain, yaitu dengan berbuat baik pada diri sendiri dengan cara mandi teratur, makan teratur, tidur teratur. Itu sangat penting itu. Dan ke-8, jaga kesehatan fisik, yaitu nggak boleh makan makanan yang berlemak atau coklat. Jika itu bisa merusak badan kita, dan jika kita rusak badannya maka apa yang terjadi? Yaitu betul kita menjadi minder. Yang ke-9, mencari informasi terbaik saya mengenai kondisi terkini. Itu bisa diakses dimanapun, di Google, dimanapun kapan itu berada. Dan jika kita terkena penyakit mental maka pengobatan yang paling dianjurkan yaitu tentang kita harus menuju ke psikolog. Nah, karena ini adalah mental ini seperti kita menjaga badan kita lah. Jika badan kita sehat maka aktivitas lancar. Itu juga sama kayak mental, jika mental kita sehat maka aktivitas pun juga lancar. Terus jika kita terkena penyakit mental, hal yang paling utama adalah kita harus menghubungi psikolog. Dan di UGM ini kita ada jadwal sendiri khusus sampai Senin sampai Sabtu dari jam 7:30 sampai jam 7 malam. Ini dari kita bisa berdiskusi dengan psikolog, dan psikolog ini bukanlah orang-orang sembarangan, melainkan orang-orang yang sudah rata-rata magister. Nggak tahu gimana tuh. Makanya tuh jika kita yakin kita kena penyakit mental, segera hubungi psikolog. Sebagai penutup, kita bisa kena mental disorder itu tuh terdiri dari 3 fase. Fase yang pertama, kita tidak non-distress problem or disorder. Kita tidak terkena problem apa-apa, tidak karena apa-apa. Ini sebagai urutan keempat, kita tidak ada tekanan, tidak ada problem, menuju tahap ketiga, yaitu kita terkena tekanan mental. Yang kedua, jika kita tidak bisa menghadapi yang ketiga ini maka menuju ke yang kedua, yaitu mental health problem, dan puncaknya yaitu tentang mental disorder atau penyakit mental. Ini ya teman-teman, sebagai closing materi pertama, jagalah mentalmu maka hidupmu akan bahagia, dan jagalah tubuhmu maka hidupmu akan berwarna. Sekarang kita akan menuju ke materi kedua. Sekarang kita menuju ke materi kedua, yaitu tentang apa itu sih KPU. KPU adalah sebuah pemilihan umum seperti kita memilih presiden, memilih gubernur, apapun itu. Dan KPU ini bertugas untuk memilih ketua KMDT yang baru. Atau singkatnya, KPU KMDT adalah lembaga penyelenggara pemilu ketua KMDT setiap tahunnya dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Dan program ini menjadi program wajib yang dilakukan setiap tahun karena masa jabatan ketua KMDT adalah selama 1 tahun. Dan KPU ini akan memilih ketua dan dimulai kita mencoblos atau kita memilih pada tanggal 24 November untuk mencari ketua KMDT pada tahun 2024. Ya, selain menjadi lembaga yang untuk memilih ketua KMDT, KPU ini sebagai rasa cinta kita sebagai warga negara kepada negara Indonesia, tentang kita belajar tentang demokrasi dan pemilihan. Terus gimana sih sistem pemilihan KPU KMDT? Yang pertama, kita sebelum masa TL ini kita dibagi menjadi 11 kelompok, dan setiap kelompoknya ini wajib mengajukan satu perwakilan beserta CV yang nanti akan di voting oleh seluruh angkatan dan nanti di up
untuk menjadi kandidat ketua KMTT 2024. Akhirnya nanti setelah di polling maka akan terdapat 4 orang, dan 4 orang ini nanti akan berdebat dan mengajukan sebuah gagasan-gagasan yang menarik untuk memajukan KMTT ke depannya, untuk mengajukan ketua KMTT ke depannya. Itu adalah sistem pemilihan di KPU. Ini mungkin orang-orang menganggap remeh ya, tapi KPU sendiri adalah sifat yang wajib atau lembaga yang wajib dan harus ada di DTT ini, dan ini langsung di bawah Ketua Departemen Teknik Informasi Elektro dan Biomedis. Dan nggak cuma itu teman-teman, jika kita terpilih menjadi sebuah ketua maka kita akan mendapatkan sebuah sertifikat, yaitu sertifikat ketua yang bertanda tangan langsung oleh ketua departemen, dan ini bisa menjadi CV yang sangat bisa menambah keren CV kita jika kita ingin mengajukan lamaran kerja dan di luar nanti. Makanya teman-teman, keluarkanlah CV terbaik kalian. Closing statement saya di CV, di materi CV ini, janganlah malu teman-teman dengan CV kita. Kita mengajukan CV ini sebagai sebuah tapi kelompok saya nggak majuin sih gimana sih nggak tahu, tapi kelompok saya nggak ada yang mau, saya juga nggak mau ya, karena gimana ya, nggak tahu juga ya pokoknya mas, mungkin kita harus untuk pemilihan closing statement dari saya, maka untuk pemilihan 23 November nanti pilihlah kandidat yang terbaik. Itu saja closing statement dari materi kedua. Mari kita lanjut ke materi ketiga. Menuju ke materi ketiga, sebelum memasuki materi ketiga, mari aku akan menjelaskan tentang seberapa besar sih kota Yogyakarta ini. Menjadi mahasiswa di Yogyakarta, seperti kalian tahu sendiri, di Yogyakarta ini sangat banyak sekali universitas, di antaranya UGM, UNY, dan UIN, UPN sebagai kampus negeri, dan dilanjutkan oleh UII, UMY, UTY, dan masih banyak lagi ini sebagai kampus swasta. Maka sangat bergembiralah kita sebagai mahasiswa di Yogyakarta dengan banyaknya mahasiswa di Yogyakarta. Apa sih penyebab jika banyaknya mahasiswa? Jelaslah, jika banyaknya mahasiswa maka ekonomi di kota Yogyakarta ini semakin meningkat. Karena apa? Banyak orang-orang yang seperti di ruko-ruko ini bisa menggantungkan kemasukannya oleh mahasiswa ini. Kita membeli makanan, hanya kan menjadi sisi kemakmuran oleh rakyat Yogyakarta sendiri. Dan tidak cuma hanya itu, jika seorang mahasiswa akan mengeluarkan sebuah ide atau gagasan untuk memasukkan kotanya, maka tunggu saja 10 tahun ke depan, maka Jakarta mungkin akan menjadi kota yang paling bagus se-Indonesia mungkin. Dan kita masuk ke UGM sendiri. UGM sendiri terbagi dari 18 fakultas, ya, 1 sekolah vokasi, 1 sekolah pasca sarjana, 256 program studi, dan 111 double degree atau magister. Dan menurut GS World University ranking 2023, UGM sendiri menjadi peringkat pertama di Indonesia dan peringkat 231 di dunia. Dan menurut Achievements Universitas Ranking ISRA, ya nggak kelihatan cuy, peringkat Asianya tuh 56 dan peringkat Indonesianya adalah 2. Nggak tahu peringkat pertama siapa. Dan kita akan masuk
Setelah universitas kita akan masuk di fakultas teknik. Fakultas teknik ini adalah 5 fakultas pertama yang ada di UGM dan menjadi fakultas yang terbesar karena banyaknya departemen dan program studinya. Tercatat pada tahun 2023 ini terdapat 8 departemen dan 37 program studi, 14 program master, 6 international program, 8 PhD program, 2 professional program, 8 interdisciplinary research teams yang 67 laboratorium, belum laboratorium yang sedang dibangun, dan 71 research groups. Nah, UGM sendiri ini memiliki tas Gajah Mada yang bisa memindahkan kita tanpa menggunakan kendaraan pribadi, hanya dengan kendaraan umum, dan ini tarifnya sangat terjangkau apalagi kita sebagai mahasiswa di UGM. Yang kedua, perpustakaan di UGM ini sangatlah luas, dan di UGM ini terdiri banyak orang-orang diskusi yang bisa kita gunakan untuk kita saling berdiskusi. Yang ketiga, GMC Health Center. Yang terakhir adalah yang ketiga, GMC Health Center adalah rumah sakit UGM, dokter gigi, dokter badan, dokter dan lain. Ini semua mahasiswa bisa ke GMC ini dan insya Allah katanya gratis. Yang keempat adalah asrama mahasiswa. Menurut saya, mau diakui atau tidak, jika kita berada di asrama mahasiswa, kita telah mendapatkan sebuah subsidi dari kampus. Soalnya saya tanya kepada teman saya, di asrama ini hanya 500.000 dan ini luas, tapi berdua, tapi nggak apa-apa, luas kalau mau di dalam dan ada terasnya. Ini adalah sangat-sangat menguntungkan jika kita berada di asrama. Dan kita akan masuk ke departemen di Fakultas Teknik, dan tepatnya di DTT karena tugasnya TLS DTT, bukan TLS teknik mesin ya. Enggak lucu nanti kalau kita bahas departemen teknik mesin dan industri. Oh ya, menuju ke departemen teknik informasi, elektro, dan biomedis. Departemen ini sendiri terdapat 6 program studi, yaitu sarjana teknik elektro, sarjana teknik teknologi informasi, yang ketiga teknik biomedis, sarjana magister teknik elektro, magister teknologi informasi, dan dokter teknik elektro. Dan di departemen sendiri terdiri dari 18 laboratorium dan pusat pelatihan dan 10 grup riset. Fasilitas DTT pun sangat banyak, mungkin tidak bisa dijelaskan satu-satu. Kalian bisa saja langsung melihat di DTT sendiri, dan disitu sudah banyak data-data mulai dari fasilitas dasar 1, fasilitas dasar 2, fasilitas dasar 3, laboratorium telegram tekanan tinggi, elektronika dasar, dan lain-lain. Dan di elektro sendiri sudah terakreditasi unggul oleh ABET, IAB, BAN PT, dan sama teknologi informasi juga terakreditasi internasional oleh ABET, LAB, BMTT, BMPT, dan biomedis karena ini masih baru maka akreditasinya baru B. Dan research area and approach ini di DTT sendiri sudah bekerja sama dengan hampir 50-an grup, mulai dari pemerintah Indonesia sampai ASEAN ada di sini, dari PLN, sangat banyak. Maka jika kita kuliah di DTT maka peluang kerja sangatlah banyak. Dan jika kita masuk ke teknik sendiri ini terdiri dari 3 gedung yang sangat menawan sekali. Yang pertama SGLC, siapa yang nggak tahu SGLC? Gedung lantai 11 yang salah satu gedung tertinggi di Yogyakarta, yang kita bisa lihat di atas gedung ini gardu pandang lah kota Yogyakarta bisa terlihat melalui SGLC. Yang kedua adalah perpustakaan teknik, dan yang ketiga adalah gedung ERIX ini adalah gedung yang dibangun oleh kerjasama antara Jepang.
laboratoriumnya pun tidak sedikit. Ada laboratorium tekanan tinggi seperti yang tadi mengenai tentang laboratorium yang ada di teknik informasi dan elektro dan biomedis. Terdapat laboratorium yang sangat keren lah. Yang pertama, laboratorium tegangan tinggi, laboratorium instansi dan teknik tegangan listrik, laboratorium transmisi distribusi, laboratorium MIG dan Cisco. Dan ada UGM Honeymoon Connected Laboratory, laboratorium jaringan komputer, laboratorium sistem digital, laboratorium sistem elektronik. Dan itu semua adalah dan itu belum semua, misalnya kita bisa melihat sendiri di website resmi DTT. Nanti kita akan bisa melihat fasilitas lengkap. Gak cuma itu, DTT ini ada program pertukaran pelajar. Kita bisa ke mana nih, ke Augsburg, Denmark, and Himi University, terus kemana di luar negeri, di Jepang bisa. Dan ini bukan sebagai kita jalan-jalan, tapi sebagai pertukaran pelajar. Nggak ya, bisa kita bisa jalan-jalan, tapi kita bisa berjalan-jalan sambil mencari ilmu. Keren gak tuh? Dan mungkin itu materi ketiga yang semoga bisa menambah wawasan kalian. Ya enggak sih, ini sebagai penilaian sih, nggak apa lah. Yaitu closing statement dari materi ketiga, yaitu di DTT ini memiliki fasilitas yang banyak, maka dari itu kita harus menggunakan fasilitas itu sebaik-baiknya mungkin. Saya Amar Aliasir pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.